Babinsa dan Babin Kamtibmas Jakarta Pusat juga menemui langsung dan minta maaf kepada penjual es viral yang dituding pakai bahan berbahaya. Sementara itu kediaman penjual es di Kota Bogor, Jawa Barat ini tengah direnovasi rumahnya pemirsa oleh pemerintah setempat. Rumah Sudrajat, penjual es yang viral karena dituding menjual es dengan bahan makanan berbahaya di kawasan Citayam, Kabupaten Bogor, saat ini tengah direnovasi oleh pemerintah setempat. Pekerjaannya pun baru dimulai pada Selasa pekan lalu. Pengurus rukun warga setempat mengungkap atap rumah Sudrajat sebelumnya sempat ambruk sehingga mendapat bantuan renovasi dari pemerintah setempat. Dari kurang lebih dari Selasa kemarin, Pak. Selasa kemarin. Nanti kurang lebih hampir semingguan. Nah, itu diakibatkan apa, Pak? Rumahnya lapuk, Pak. Emang lapuk ya? Bangunannya sudah agak rapuh, kayu-kayunya. Kebetulan dana dari desa turun, Pak. Alhamdulillah. Izin saya Iwan bersama Pak Heri datang kemarin dari pimpinan kami ingin Pak mohon maaf saja Pak atas kecelakaan yang terjadi, tidak ada niat untuk menghibur Pak. Bapak itu Pak, dari saya Pak, insya Allah doanya Pak ya. Sementara terkait kasus tudingan jualannya, Babinsa dan Babin Kamtibmas Jakarta Pusat telah mendatangi Sudrajat dan meminta maaf kepadanya dengan disaksikan oleh sejumlah warga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, kita tinggalkan dulu kasus es gabus. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Hogi Minaya tersangka pelanggaran lalu lintas kini dapat bernafas lega setelah kasusnya diminta dihentikan oleh Komisi 3 DPR RI. Kapolres Sleman juga sudah minta maaf kepada Hogi dan mengakui salah menerapkan pasal. Kapolres Sleman, Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo menyampaikan permohonan maaf kepada Hogi Minaya dan istrinya Arsita Minaya. Permohonan maaf tersebut disampaikan langsung Edi dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI di Jakarta. Permintaan maaf ini terkait penetapan Hogi sebagai tersangka oleh Polres Sleman setelah ia mengejar pelaku penjambretan yang merampas tas istrinya. Namun 2 jambret yang dikejar Hogi mengalami kecelakaan sehingga meninggal dunia. Edi mengakui penerapan pasal terhadap Hogi Minaya tidak tepat. Tak hanya kepada Hogi dan Arsita, Edi juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas. Sementara Komisi 3 DPR RI meminta agar kasus hukum yang menjerat Hogi Minaya diselesaikan secara damai dengan menghentikan perkara buktilan. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Kasus hukum yang awalnya muncul dari aksi spontan seorang suami dalam membela istrinya kini menjadi salah satu peristiwa yang paling disorot. Hogi Minaya, seorang pria berusia 43 tahun, ditetapkan sebagai tersangka setelah mengejar penjambret yang merampas tas istrinya di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Peristiwa ini kemudian berlanjut ke jalur hukum yang tidak terduga. Hogi ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran lalu lintas yang menewaskan 2 orang. Hogi sempat berstatus tahanan kota, namun kasusnya kini diselesaikan lewat upaya restoratif justice. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta agar perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya dihentikan. Komisi 3 DPR RI menilai penanganan perkara Hogi Minaya perlu dikaji secara mendalam dengan memperhatikan ketentuan KUHP baru. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dengan lantang menyebut penegakan hukum di Sleman bermasalah. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Kapolres dan Kajari Sleman terkait kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka akibat mengejar penjambret istrinya.
Ia juga menyebut proses penanganan hukum di Sleman membuat publik marah dan Komisi 3 kecewa. Komisi 3 secara tegas meminta perkara Hogi Minaya dihentikan sesuai dengan ketentuan KUHAP baru. Surat rekomendasi penghentian perkara itu sudah ditandatangani dan segera dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan terhadap Hogi Minaya. Dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHAP baru pasal 65 yang mengatur huruf M yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jadi saya pagi-pagi alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan abang saya Pak Jampidum, Bapak Asep, ya kan. Beliau juga setuju tadi pagi terhadap peristiwa ini untuk dihentikan penuntutannya, dihentikan perkara ini. Ya, jelas ya Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut. Ya, secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman meminta maaf atas terjadinya kasus yang menimpa Hogi dan akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dengan Komisi 3, yaitu pemberhentian perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya. Sebagai Kajari, dalam kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf apabila apa yang kami lakukan memang semata-mata setelah menerima tersangka dan penyerahan tahap 2 dari pihak penyidik kemarin, kami langsung mengambil sikap untuk mencari solusi dan membuat perkara ini tuntas. Dalam RDP, Komisi 3 mengingatkan seluruh aparat penegak hukum agar mengedepankan rasa keadilan dibandingkan sekedar kepastian hukum. Karena penerapan hukum tanpa mempertimbangkan konteks peristiwa dan rasa keadilan berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi pertama, kebakaran hebat menghanguskan sebuah bangunan home industri sepatu di wilayah Desa Kudung Maling, Mojokerto. Api membakar seluruh gudang beserta bahan baku sepatu. Api baru dapat dipadamkan 5 jam kemudian dengan mengerahkan 6 unit PMK dari Kabupaten dan Kota Mojokerto. Kondisi pemirsa, hari ini jam 2.20, hari Kamis tanggal 29. Kebakaran hebat terjadi di gudang pembuatan sepatu milik Haji Basri di Desa Kedung Maling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api membesar dan membakar seluruh gudang berukuran 200 meter persegi. Warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Warga pun juga melaporkan kejadian ke petugas damkar BPBD Kabupaten Mojokerto. Kalau saya kurang paham, kayaknya ya sepertinya bahan-bahan sepatu ini. Kan soalnya ini kan pabrik sepatu. Oh, pabrik sepatu ya? Iya. Gudang apaan ini? Kayaknya itu soalnya pabrik. Selain campur gudang, campur pabrik gitu. Sudah lama ini, Pak? Kalau itu ya saya kurang paham. Kalau itu kan kata ganti yang ngontrak itu. Oh, berarti ini kayaknya ya 3 bulan. Api cepat membesar dan meluas karena banyaknya bahan sepatu berupa karet, sol, serta lem juga kulit. 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dari BPBD Kabupaten Mojokerto, Pemkot Mojokerto. Setelah berusaha memadamkan selama 6 jam, api dapat dipadamkan. Meluncur sampai sini ya, langsung teman-teman langsung reaksi, langsung pemadaman. Berapa damkar yang dikerahkan, Mas? Sekitar 6 pemadam, termasuk pemadam kota 1 armada. Untuk evakuasi apa ini? Ini masih sulit apa enggak ya? Ya agak sulit tadi karena terhalang dengan pintu-pintu rolling. Sementara itu, tim Inafis Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata.
Hingga kini unit Reskrim Polres Mojokerto masih melakukan penyelidikan dan mencari penyebab kebakaran.